Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah kewirausahaan dengan materi yaitu berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Baik, saudara dan saudari sekalian, selamat belajar. Sebelum kita masuk ke arah berpikir kreatif, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari berpikir. Berpikir merupakan segala aktivitas mental yang ditujukan untuk membantu, merumuskan, atau memecahkan masalah. Saudara dan saudari sekalian, terdapat 3 pandangan dasar tentang berpikir, yaitu yang pertama adalah proses. Proses ini diawali dengan pembentukan pengertian, diteruskan dengan pembentukan pendapat, dan diakhiri oleh penarikan kesimpulan. Lalu yang kedua adalah wujud. Wujud ini merupakan berupa gagasan atau ide, ya. Lalu yang ketiga adalah tujuan. Ya, tujuan di sini maksudnya adalah memecahkan masalah yang ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan. Lalu saudara dan saudari, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari berpikir, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu definisi dari kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru atau penemuan-penemuan baru dalam melihat masalah dan peluang di sekitar kita. Lalu apa definisi dari berpikir kreatif? Berpikir kreatif di sini atau creativity thinking merupakan ungkapan atau ekspresi kita dari keunikan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Seorang individu termotivasi untuk bertindak kreatif karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah need for novel, varied, and complex situation. Nah, di sini kreativitas muncul karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan kebaruan, ya, atau disebut novelty atau newness. Nah, kebosanan atau kejenuhan karena tidak adanya variasi akhirnya muncul ide serta muncul di saat seseorang berada di situasi yang kompleks. Nah, yang kedua adalah need for communicate and values. Nah, di sini motivasi untuk bertindak kreatif karena ingin menyampaikan sesuatu atau mengajak masyarakat luas sebagai respon atas kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Ya, lalu need to problem solving. Di sini motivasi untuk kreatif didorong karena adanya keinginan untuk memecahkan masalah. Hal tersebut dapat timbul dari masalah pribadi atau masalah yang secara umum dialami oleh suatu masyarakat. Saudara dan saudari sekalian, pada saat kita ingin melakukan berpikir secara kreatif atau kreativitas, ternyata kita akan mengalami suatu hambatan-hambatan. Nah, hambatan apa saja pada saat kita mau melakukan kreativitas? Yang pertama ada rasa takut, di mana di sini muncul ada perasaan takut gagal, takut salah, takut dimarahi, dan rasa takut lainnya. Ya, lalu ada rasa puas, yang dimana orang yang sudah puas akan prestasi yang diraihnya ini, sehingga orang tersebut tidak terdorong untuk menjadi kreatif, ya, karena sudah puas. Oke, lalu ada rutinitas tinggi. Rutinitas tinggi ini merupakan rutinitas pekerjaan yang tinggi. Nah, seringkali menjadi alasan menghambat tumbuhnya kreativitas karena tidak ada waktu, gitu ya. Oke, lalu yang terakhir adalah kemalasan atau mental malas menggunakan otaknya sehingga sering tertinggal dalam karir dan prestasi kerja. Lalu saudara dan saudari sekalian, selain hambatan-hambatan barusan, ada juga hambatan yang pertama adalah birokrasi. Ya, kita mengetahui bahwa pengambilan keputusan yang lama atau birokrasi yang berliku yaitu membuat orang itu menjadi malas gitu ya untuk berpikir kreatif. Lalu terpaku pada masalah. Jadi fokus saja sama masalahnya gitu ya. Nah, jadi masalah seperti kegagalan, kesulitan, kekalahan, kerugian, yang terjadi sehingga dijadikan motivasi untuk menemukan cara baru gitu ya. Lalu ada stereotype, nah di mana stereotype ini merupakan menganggap budayanya adalah budaya yang paling baik gitu ya. Jadi lingkungan dan budaya sekitar
yang membentuk opini atau pendapat umum, nah ini dapat menjadi hambatan untuk berpikir kreatif. Begitu, saudara dan saudari sekalian, tahapan berpikir kreatif ya ada 4. Yang pertama adalah prepare and gather. Nah, di sini prepare and gather merupakan proses pencarian informasi, misalnya melalui pelatihan dan pendidikan, membaca, mendengar, melihat, berdiskusi dengan orang lain, gitu ya. Lalu yang kedua, prosesnya adalah incubation, di mana individu dikondisikan pada kondisi tertentu yang memungkinkan dirinya mendapatkan ide baru mengenai sesuatu. Lalu yang ketiga adalah illumination. Ini merupakan tahap penemuan ide, dapat muncul secara tiba-tiba atau bertahap dari waktu ke waktu. Lalu ada verification. Di sini merupakan tahap pengujian apakah ide yang sudah dihasilkan memungkinkan untuk diimplementasikan atau tidak. Lalu saudara, metode-metode yang menghasilkan gagasan baru, ini ada 3. Yang pertama brainstorming. Nah, brainstorming ini merupakan merangsang untuk menjadi kreatif dengan bertemu orang lain dan berpartisipasi dalam pengalaman grup. Ya. Lalu ada brainwriting, di mana brainstorming yang dilakukan secara tertulis. Ya. Lalu focus group discussion, yang di mana digunakan untuk menyaring ide dan konsep baru. Saudara dan saudari sekalian, mengapa seorang pengusaha atau wirausaha itu penting atau urgensi dalam berpikir kritis bagi kelangsungan bisnis? Nah, yang pertama alasannya adalah untuk mengarahkan pada satu gambaran besar dan suatu persoalan dan akar masalahnya untuk memutuskan atau membedakan apakah hal tersebut benar atau salah. Ya. Yang kedua, mencari alasan di balik berbagai peristiwa yang terjadi dan mencoba mencari alternatif berpikir untuk menanggapi peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, memungkinkan untuk melihat satu masalah dari berbagai sisi. Jadi tidak hanya satu sisi saja, ya. Lalu yang keempat, memandang masalah sebagai ancaman atau justru sebaliknya mendatangkan peluang untuk berkembang di masa mendatang. Lalu yang kelima, membantu dalam menanggapi perubahan serta menyikapi ketidakpastian secara bijak dan tepat. Saudara dan saudari sekalian, di sini terdapat 6 karakteristik dalam kemampuan untuk berpikir kritis. Yang pertama adalah watak. Watak ini merupakan seseorang yang memiliki keterampilan berpikir kritis, yang dimana dia ini memiliki sikap skeptis atau tidak mudah percaya, terbuka, menghargai kejujuran, respect. Nah, ini respeknya terhadap berbagai data dan pendapat, lalu respect terhadap kejelasan dan ketelitian, lalu mencari pandangan lain yang berbeda dari pandangan dia sendiri, dan akan berubah sikap ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya baik. Lalu ada kriteria, yang dimana dalam berpikir kritis harus memiliki sebuah kriteria atau patokan. Nah, untuk sampai ke arah sana, maka harus menemukan sesuatu yang diputuskan atau dipercayai. Meskipun suatu argumen bisa disusun dari berbagai sumber pelajaran, namun akan memiliki kriteria yang berbeda. Nah, jika kita akan menerapkan standarisasi, maka haruslah berdasarkan pada relevansi, keakuratan fakta, berlandaskan sumber yang kredibel, teliti, tidak bias, bebas dari logika yang keliru, logika yang konsisten, dan pertimbangan yang matang. Lalu saudara dan saudari sekalian, kriteria atau karakteristik berikutnya adalah argumen. Argumen di sini adalah pernyataan atau proposisi yang dilandasi oleh data-data. Tapi secara umum, argumen diartikan sebagai alasan yang bisa digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Keterampilan berpikir kritis meliputi kegiatan pengenalan, penilaian, dan menyusun argumen. Lalu yang keempat adalah pertimbangan atau pemikiran. Ini merupakan kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari satu atau beberapa premis. Prosesnya akan meliputi kegiatan menguji hubungan antara beberapa pernyataan atau data. Lalu karakter yang kelima adalah sudut pandang. Jadi sudut pandang adalah cara memandang atau landasan yang digunakan untuk menafsirkan sesuatu dan yang akan menentukan konstruksi makna. Seseorang yang berpikir kritis akan memandang atau menafsirkan fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda.
Dan yang terakhir, karakteristiknya adalah prosedur penetapan kriteria, di mana prosedur penerapan berpikir kritis sangat kompleks dan prosedural. Nah, prosedur ini meliputi merumuskan masalah, menentukan keputusan yang akan diambil, dan mengidentifikasikan asumsi atau perkiraan. Baik, saudara-saudari sekalian, sekarang kita akan masuk ke materi mengenai berpikir inovasi. Ya, nah, inovasi itu apa? Inovasi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerapkan gagasan-gagasan baru atau pemecahan kreatif terhadap berbagai masalah dan dalam memanfaatkan peluang. Jadi saudara dan saudari sekalian, kreativitas dan inovasi secara singkat sering dianalogikan sebagai berikut. Creativity itu adalah thinking new things atau berpikir hal yang baru. Sedangkan inovasi atau innovations itu doing new things, artinya melakukan hal yang baru. Saudara dan saudari sekalian, ada 4 jenis inovasi. Yang pertama, penemuan atau terobosan. Nah, penemuan atau terobosan ini digambarkan sebagai penciptaan produk, layanan, atau proses sebagai terobosan baru. Sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya, jadi benar-benar baru. Ya, lalu ada extension atau melanjutkan atau memperluas. Di sini contohnya produk layanan atau proses yang ada itu diperluas, gitu ya. Jasanya atau produknya atau barangnya seperti apa, gitu ya. Lalu duplikasi. Duplikasi ini artinya mereplikasi produk atau layanan yang ada dan kemudian menambahkan sentuhan kreatif pengusaha untuk memperbaikinya. Jadi ada mereplikasi gitu ya, tapi ada sentuhan kreatif dari si pengusaha. Lalu yang keempat adalah sintesis, yang dimana sintesis ini merupakan kombinasi lebih dari satu produk yang ada dalam produk baru atau layanan. Ini berarti bahwa beberapa ide berbeda digabungkan menjadi suatu produk atau layanan baru. Saudara dan saudari sekalian, nah inovasi ini dapat bersumber dari berbagai hal. Yang pertama ada kejadian yang tidak terduga, ya. Nah, ini dapat berupa sukses atau kegagalan yang tak terduga. Lalu adanya ketidakselarasan kebutuhan akan suatu proses. Nah, ini terjadi apabila ada perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan realita yang. Lalu ada kebutuhan akan suatu proses. Nah, ini terjadi apabila ada permintaan khusus terhadap wirausaha untuk menciptakan inovasi tertentu karena adanya kebutuhan khusus. Lalu ada perubahan struktur industri atau pasar, misalnya banyak toko konvensional di pusat belanja yang tutup karena beralih ke toko online. Lalu juga inovasi dapat bersumber dari perubahan dalam persepsi. Nah, hal ini terjadi karena perubahan interpretasi yang terjadi pada masyarakat. Lalu ada konsep pengetahuan dasar, di mana ilmu pengetahuan melahirkan berbagai macam inovasi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan para ilmuwan. Oke, jadi apa sih tujuan inovasi ini? Nah, inovasi ini pertama mengganti produk atau layanan yang sudah usang. Nah, contohnya ada hadirnya internet banking. Ini bisa menggantikan layanan tatap muka di bank gitu ya. Lalu bisa meningkatkan kualitas. Nah, contohnya mengurangi antrian pembayaran di gardu tol dengan menciptakan budaya transaksi non tunai gitu ya. Lalu tujuan inovasi lainnya adalah menghemat biaya. Ya, contohnya inovasi bimbingan belajar online, memberikan kemudahan bagi pelajar juga menghemat biaya. Lalu tujuan inovasi yang lainnya bisa menciptakan konsumen atau pasar baru, bisa memperluas jangkauan produk, lalu untuk beradaptasi dengan peraturan ya di sekitar kita, lalu bisa menjaga kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari sekalian, untuk bisa inovatif, kita ada yang namanya analisa Scamper, yang dimana bisa kita pergunakan untuk menginovasi produk kita sebelumnya, ya. Nah, Scamper ini apa? Scamper ini adalah sebuah singkatan untuk mempermudah ingatan akan teknik-teknik inovasi, yang terdiri dari S-nya adalah substitusi, lalu C-nya adalah combination, lalu A-nya adaptation, lalu M-nya modify, P-nya put to another use, E-nya eliminate, dan R-nya adalah reverse. Nah, artinya apa? Artinya kalau substitusi kita bisa mencari. Jadi arti kata substitusi itu adalah pengganti, ya. Jadi kita bisa mencari barang pengganti dari produk kita, ya, yang bisa kita
kembangkan. Lalu ada kombinasi. Ya, kombinasi ini artinya adalah kita bisa mengkombinasikan berbagai mungkin produk atau jasa yang ada di perusahaan kita sehingga akan menciptakan inovasi baru. Lalu ada adaptation atau adaptasi. Nah, adaptasi ini artinya kita bisa mengadaptasikan seperti adanya teknologi baru ya, atau mengadaptasikan dengan perkembangan budaya yang ada di sekitar kita. Nah, intinya adalah mengadaptasikan produk kita sebagaimana di masyarakat. Lalu ada modify. Modify ini adalah kita memodifikasi produk kita yang sebelumnya yang diharapkan dapat memberikan produk yang lebih baik. Lalu put to another use. Jadi kita bisa menjadikan produk kita itu apakah bisa dipakai untuk kegunaan yang lain ya selain dari kegunaan yang sebelumnya gitu ya. Lalu eliminate. Eliminate itu artinya adalah kita mungkin nggak perlu fitur-fiturnya nggak usah semuanya dipakai gitu ya, tapi kita bisa mengurangi fitur-fitur yang ada di produk kita ya, sehingga akan lebih mungkin lebih lebih murah nantinya gitu ya. Lalu yang terakhir adalah reverse. Reverse ini artinya adalah kita bisa membalikkan ya, misalnya membalikannya, misalkan kita selama ini kalau buat SIM harus ke kepolisian atau polisi ya, tapi sekarang kita sudah kantor polisi sudah memberikan pelayanan adalah berupa mobil SIM keliling atau ada di mall-mall seperti itu ya. Nah, demikian saudara, itu analisa scam. Baik, demikian saudara materi kita hari ini mengenai berpikir kreatif, kritis dan inovatif. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan tidak hanya memahami teorinya, namun kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian saudara, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ataupun salam sejahtera bagi kita semua.